Shalom anak-anak, how are you? Good morning. Oke, nah kali ini kita akan selesaikan materi subtema 3 tematik 6G. Oke, nah kalau sebelumnya bicara tentang sikap-sikap dan nilai-nilai sila ke-1, ke-2, ke-3, dan 4. Nah, subtema 3 ini akan berbicara tentang sila ke-5. Masih ingat? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, Mister tahu ya, untuk kelas 6 khususnya sedang mempersiapkan untuk ujian akhir ya. Nah, jadi semangat. Oke. Nah, untuk subtema 3 ini Mister langsung saja akan membagikan dengan cepat. Nah, kalian bisa sambil lihat bukunya langsung diberi tanda-tandanya ya. Nah, ini juga yang perlu diingat nanti pada saat ujian. Jadi bukan hanya dihafal ya, tapi dimengerti. Jadi nanti pada saat ada soal sudah mengerti tentang nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Oke. Nah, kita buka halaman 122. Oke. Nah, Mister bacakan. Gotong royong adalah karakter bangsa Indonesia. Karakter tersebut harus dipupuk dan dilestarikan dengan cara membiasakan melakukannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sebutkan manfaat gotong royong di sekolah. Oke. Nah, manfaatnya sama ya, bisa membuat pekerjaan lebih cepat selesai, mempererat hubungan, dan juga mengerjakan sesuatu bersama-sama. Oke, nah sekarang kita lihat langsung poin-poinnya saja. Ayo belajar. Gotong royong merupakan salah satu nilai yang terdapat pada sila ke-5 Pancasila. Apa saja nilai-nilai pada sila ke-5 Pancasila? Berikut ini uraiannya. Oke, nah ini yang ditandain. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Artinya kebersamaan, keadilan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6. Tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain. Nah, ini mungkin mirip seperti sila kedua, tidak apa-apa, tapi ini bicara tentang persamaan hak ya. Jadi kalau contohnya misalnya suka memberi pertolongan kepada orang lain, artinya kita melihat siapa yang diperlukan, nah itu kita tolong tanpa harus menunggu. Lanjut nomor 7, halaman sebelahnya. Tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Nah, tidak merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Menghargai hasil karya orang lain. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Oke, nah itu nilai-nilai dari sikap sila ke-5. Oke, nah sekarang ini ada contoh-contoh kasus bagaimana sikapmu. 1. Bencana alam sering melanda berbagai tempat di Indonesia. Apa yang kamu lakukan jika terjadi bencana alam di daerah lain di Indonesia? Nah, seperti yang sekarang terjadi dia di NTT dan NTB. Nah, kita yang bisa membantu yang di sini yang di kondisinya lebih baik, kita bisa memberikan bantuan melalui organisasi atau badan-badan yang menggalang dana untuk mengumpulkan bantuan dan mengirimnya langsung ke lokasi bencana. Jadi itu salah satu ciri ya sikap sila ke-5. 2. Ardi senang menggambar, namun seringkali Ardi menggambar di tempat-tempat umum, misalnya di halte bis depan sekolah. Apa yang akan kamu lakukan terhadap Ardi? Nah, ini jadi tidak merugikan kepentingan umum. Jadi misalnya dia suka menggambar baik tapi merusak fasilitas-fasilitas umum. Nah, itu nggak boleh. 3. Minggu depan Mary ulang tahun. Karin meminta ibu untuk membelikan baju pesta yang baru, padahal Mary masih punya baju pesta yang dapat dipakai. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi kakak Mary? Nah,
Ini juga, tapi salah satunya apa? Tidak boros. Artinya karena mungkin apa yang kita punya atau dana yang kita punya bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. 4. Setiap hari kamu diberi uang jajan oleh orang tuamu. Namun kamu juga membawa bekal yang disiapkan oleh ibu. Apa yang kamu lakukan dengan uang jajanmu? Nah, ini juga untuk mengajarkan kita berhemat ya. 5. Riza merupakan ketua kelas 6. Sudah beberapa kali Kania tidak melakukan tugasnya. Setiap kali mendapat giliran piket kelas, Kania tidak melakukan tugasnya setiap kali mendapat giliran piket kelas. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu Riza? Nah, siapa yang berani menegur? Ayo. Nah, Mister ingetin nih tentang sikap ya. Seringkali manusia itu kan diberi kehendak bebas ya. Manusia itu mengetahui yang baik dan yang jahat, diberi pilihan. Nah, tapi manusia tahu yang mana yang baik dan yang mana yang salah, yang baik dan yang tidak. Tetapi manusia lebih cenderung memilih yang enak. Nah, lalu bagaimana caranya biar kita bisa memilih yang benar? Nah, ini belajar apa? Sering kita memegang yang namanya prinsip atau nilai. Jadi, nah kita sering nih merenungkan, meremakan. Contohnya, kalau Mister nih belajar PPKN itu banyak belajar tentang nilai-nilai, sikap-sikap. Kalau misalnya kita, oh ternyata begitu ya, kita belajar nih dan kita memasukkan itu nilai-nilai itu ke dalam pikiran kita. Atau beda lagi kalau, oh iya, oke, ada yang mengerti? Emang tadi apaan sih yang dibagiin? Nah, seperti itu. Emang tadi apa yang diajarin? Nah, itu kan nggak masuk. Nah, nanti pada waktunya ada hal-hal yang harus kita putuskan. Nah, biasanya kita akan cenderung memilih hanya yang enak, walaupun itu tidak baik. Nah, efeknya adalah seperti itu. Jadi, meskipun rasanya kita enak, tapi ternyata itu tidak baik dan hasilnya bisa buruk gitu. Jadi, caranya adalah kita melatih diri ya. Oke. Dan disiplin. Sekarang kita lanjut lagi materi halaman 129. Oke, mari kita selesaikan tematik 6G halaman 129. Nah, ini salah satu sikapnya untuk gemar membantu. Kita baca ceritanya tentang Palang Merah Remaja PMR. Oke ya. Karena gemar menolong sesama, Rima diangkat menjadi ketua Palang Merah Remaja di sekolahnya. Pada suatu hari, kebakaran melanda perkampungan di sekitar sekolah Rima. Rima mengajak teman-temannya yang bergabung dalam Palang Merah Remaja ikut serta membantu korban kebakaran tersebut. Rima dan teman-temannya didampingi oleh bapak dan ibu guru memberi bantuan berupa pakaian yang masih layak pakai. Mereka juga membagikan makanan yang sudah siap disantap. Wajah-wajah mereka tampak letih, tetapi mereka tidak mengeluh dan tetap bekerja dengan sigap. Selesai membagikan pakaian dan makanan, Rima dan teman-temannya menulis daftar nama kepala keluarga dan anggota keluarga korban kebakaran. Tujuannya agar korban kebakaran mendapatkan bantuan lebih lanjut jika diperlukan. Rima dan teman-temannya juga mencatat buku-buku pelajaran yang dibutuhkan anak-anak korban kebakaran. Rima dan teman-temannya begitu sibuk dan letih. Namun senyuman mereka masih mengembang dengan tulus. Nah, itu ada contoh ya, kisah gambarnya. Nah, ayo jawab. Mengapa Rima diangkat menjadi ketua Palang Merah Remaja di sekolahnya? Kenapa dia gemar menolong sesama? Nah, ini mungkin contohnya karena ada korban kebakaran. Mungkin hal yang lain juga dia senang ya, senang membantu. 2. Apa yang Rima lakukan saat mengetahui perkampungan di sekitar sekolahnya mengalami kebakaran? Dia langsung mengajak, memotivasi teman-teman yang lain untuk ikut membantu. Contohnya tadi mengumpulkan pakaian yang masih layak pakai ya. Jadi mengajak teman-temannya untuk membantu. 3. Bagaimana cara Rima dan teman-temannya membantu korban kebakaran tersebut tadi? Mengumpulkan
pakaian yang masih layak pakai, dan juga membagikan makanan yang siap santap. Mungkin kayak di sini nasi bungkus ya. Siapa yang mendampingi Rima saat menolong korban kebakaran? Bapak dan ibu guru ya. Jadi mereka nggak sendiri. Ada orang tua yang bertanggung jawab untuk kegiatan mereka. 5. Apa pendapatmu tentang sikap anggota Palang Merah Remaja yang masih tersenyum tulus walaupun mereka letih? Nah, ini ya, sikap bahwa kita memang adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk saling membantu, saling menjaga. Jadi saat mereka walaupun letih, mungkin capek, tapi mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa memberi bantuan, bisa memberi harapan buat dalam hal ini khususnya korban bencana yang mereka bantu. Oke. Itu tentang kisah tentang Palang Merah. Nah, setelah kita mempelajari nilai-nilai dan sikap tentang sila Pancasila dari ke-1 sampai ke-5, kita lihat ayo belajar halaman 130. Setiap sila dari Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Nah, artinya kelima sila ini sudah waktu dulu ya, waktu awal kemerdekaan sudah dirancang sedemikian rupa untuk bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang bisa diterima oleh seluruh bangsa dan menjaga dan memimpin kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kita lihat A, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa artinya adanya pengakuan garis bawahi terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Oke. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan dan kebebasan memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing serta tidak berlaku diskriminatif terhadap kepercayaan agama lain. B, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan dari orang lain. Nilai ini mengajarkan bagaimana kita bersikap dengan orang lain dan menjaga perasaan orang lain. Nah, ini sikap kita terhadap sesama ya. C, nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dan kebulatan rakyat membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Persatuan juga merupakan penghargaan terhadap keberagaman kebudayaan. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, nilai persatuan tersebut harus selalu dijaga dan dipraktekkan. Nah, seperti yang sekarang ini, kita lihat bagaimana ada saja orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba memaksakan pandangannya sendiri dan mulai merugikan orang lain dan merasa bahwa mereka itu benar. Makanya kita harus ingat bahwa Pancasila itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang D, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nilai kerakyatan ini sangat erat dengan proses demokrasi yang ada di Indonesia. Oke, artinya mengandung nilai bahwa yang terutama adalah kebersamaan. Nah, seringkali nilai-nilai musyawarah yang selalu diingatkan dalam nilai kerakyatan yaitu bahwa bila ada suatu hal bukan untuk dipertengkarkan, tetapi dicari solusinya dengan dibicarakan secara bersama. Makanya ada istilah musyawarah untuk mufakat. E, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur secara lahir batin. Nah, tadi bisa tentang jaminan negara, kebebasan memeluk agama, dan juga bukan hanya itu tetapi adil dan makmur dalam kesamaan di bidang hukum terhadap semua warga, baik pejabat tinggi atau maupun rakyat biasa itu sama di hadapan hukum. Kalau bersalah harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
dan juga makmur, artinya mempunyai kesempatan yang sama, yaitu misalnya dalam hal pendidikan atau pekerjaan, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Oke. Nah, semuanya itu harus kita praktekkan dan dapatkan bersama secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, yang terakhir kita lihat halaman 137. Oke. Ayo mencari tahu. Coba kamu berikan contoh penerapan nilai-nilai tersebut dalam kepemimpinan di lingkunganmu. Menurutmu apa manfaat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan? Nah, ini mungkin kita coba isi sedikit ya. Ada di situ ada tabelnya, ada nomor nilai-nilai Pancasila, contoh penerapan dalam kepemimpinan dan manfaatnya bagi masyarakat atau dalam masyarakat ya. 1. Misalnya nilai ketuhanan. Penerapannya dalam kepemimpinan adalah yaitu dia pemimpinnya percaya kepada Tuhan ya, tentunya ya. Kalau enggak dia pertimbangan-pertimbangannya tidak berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, bisa mungkin berbahaya juga ya, atau dia ateis gitu. Nah, manfaatnya bagi masyarakat apa? Dia dipercaya sebagai pemimpin yang beriman. Nah, kalau dia beriman kepada Tuhan, pasti tindakannya juga yang Tuhan ajarkan, misalnya kebaikan, kasih, pengertian, kedamaian. Nah, seperti itu. Jadi itu contohnya dan manfaatnya bagi masyarakat. Kedua, kemanusiaan. Nah, itu misalnya suka membantu. Penerapan kepemimpinan dan suka membantu. Kan ada misalnya itu kerjain. Nah, mungkin ada juga yang pemimpin sifatnya itu tolong kerjain ya. Oh, caranya begini ya, begini. Nah, jadi seperti itu. Nah, boleh akan saya bantu. Nah, itu manfaatnya apa? Memiliki pemimpin yang peduli, artinya nggak cuma harus dituruti tapi mengerti kebutuhan dan keperluan rakyat. 3. Persatuan, yaitu mengayomi semua orang. Nah, manfaatnya bagi masyarakat apa? Tegas menjaga persatuan, artinya tidak pilih-pilih tapi mengutamakan secara keseluruhan ya. Tegas menjaga persatuan manfaatnya. 4. Kerakyatan, yaitu terbuka terhadap pendapat. Ya, itu seperti yang dibilang Indonesia negara demokrasi ya. Manfaatnya itu berorientasi mencari solusi. Orientasi maksudnya cenderung ya. Jangan, maunya saya begini, tapi berorientasi mencari solusi. Oke. Yang terbaiknya apa ya, gitu, seperti itu. Nomor 5, keadilan. Contoh penerapan dalam kepemimpinan tidak diskriminatif. Diskriminatif tahu ya, membeda-bedakan. Misalnya hanya suku A, misalnya hanya agama yang A atau agama B, yang lain tidak usah dilayani. Nah, seperti itu. Tidak diskriminatif. Jadi adil untuk semua. Manfaatnya bagi masyarakat apa? Pemerataan hak dan kewajiban. Jadi semuanya sama. Jadi tanpa diskriminatif. Oke, sampai di sini tersingkat materi subtema 3. Nah, demikian nilai-nilainya yang perlu diingat juga ya nanti dalam pengerjaan ujian sekolah dalam materi PPKN. Nah, nanti kita akan coba sedikit latihan soal menjelang dalam ujian sekolah kelas 6 ya untuk syarat kelulusan. Oke, sampai di sini materinya. Untuk PR-nya ini juga untuk latihan ya, untuk nanti ujian sekolah tetap dikerjakan dan kirim ke GCR evaluasi 3 halaman 140. Oke, semangat dalam belajarnya, apalagi sudah kelas 6. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.